angkatan keempat Universitas Dr. Subandi Jember. Saya di sini akan membuat video tentang keperawatan keluarga. Kasus pertama dengan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif pada keluarga Tuan A, khususnya dalam perawatan Tuan A yang mengalami stroke. Assalamualaikum Ibu. Saya perawat Nabela. Apa benar ini dengan Nyonya A? Iya Bu, benar, saya sendiri. Oh, gimana Bu kabarnya? Sehat Bu. Bapak kemana Bu? Ada di kamar Bu. Oh, Ibu selama ini tahu nggak pengertian tentang stroke, terus penyebabnya, kita ngobatin di rumah seperti apa? Kurang tahu saya Bu. Baik, saya di sini. stroke tidak tahu saya Bu. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang stroke ya Bu ya. Ya. Ini saya ada leaflet, bisa Ibu baca sambil saya jelaskan. Bu. Ini ada pengertian stroke ya Bu ya. Stroke itu penyakit pembuluh darah otak yang mengakibatkan gangguan saraf. Nah, ini tanda gejalanya yang paling mudah diingat nih, segera ke RS. S-nya itu senyumnya tidak simetris. Jadi misalnya kalau Bapak senyumnya itu agak miring, itu termasuk dari se ini. Terus G itu gerak separuh anggota tubuhnya melemah secara tiba-tiba. R itu bicaranya pelo, bicaranya nggak jelas. Kalau misalnya Bapak itu tiba-tiba nggak bisa bicara, bicaranya nggak jelas, bicaranya pelo, itu juga termasuk tanda gejalanya stroke. Ke itu kebas atau kesemutan separuh badan. R itu rabun, misalnya Bapak itu pandangan satu matanya kabur secara tiba-tiba, padahal sebelumnya tidak seperti itu. S itu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasa sebelumnya. Sebab Bu, dibalik lagi itu kertasnya, itu kan ada penyebab terjadinya stroke. Di situ ada 4. Yang pertama obesitas, yang kedua merokok, yang ketiga konsumsi alkohol secara berlebihan, yang keempat kurang konsumsi sayur dan buah. Dulu Bapak ngerokok nggak? Iya Bu, merokok dulu. Oh, mungkin itu menjadi salah satunya Bapak terkena stroke ya. Oh iya. Di sini juga ada cara rehabilitasi stroke Bu. Yang pertama, perlu dukungan keluarga dan orang terdekat. Jadi nanti Ibu harus sering ajak Bapak bicara, bantu mobilisasi agar otot-ototnya Bapak itu nggak semakin kaku. Ya, kakinya ditekuk, dibantu ya. Bantu Bapak untuk makan, karena kalau dengan stroke itu pasti resiko tersedak itu pasti ada ya. Yang kedua, rehabilitasi memerlukan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi ibunya, keluarganya harus sabar ya, sabar bantu Bapak ya. Yang ketiga, konsultasikan dengan dokter rumah sakit yang memiliki rehabilitas pasca stroke. Nanti ibu bisa periksa ke dokter, tanya-tanya di situ boleh. Itu Bu, di balik terakhir itu kan ada akibat stroke yang tidak tertangani, bisa lumpuh, bahkan yang paling mengerikan itu adalah bisa menyebabkan kematian. Kan kasihan Bapak ya Bu ya. Ini juga ada perilaku cerdik untuk hidup sehat. Nah, ini untuk ibu, untuk anak-anaknya, untuk Bapak juga bisa. Ini ada cerdik, C itu cek kesehatan secara berkala. Jadinya ibunya juga harus cek kesehatan secara berkala ya Bu ya. Ada E, nyahkan asap rokok, jangan ada yang ngerokok di rumah. Rajin olahraga ya, diet sehat seimbang, istirahat yang cukup, dan yang terakhir kelola stres dengan baik. Gimana? Ibu ada pertanyaan nggak? Tidak ada Bu. Ibu tidak bertanya kan ya? Jadi Ya, sekarang saya yang tanya. Ibu sudah ada pandangan belum gimana caranya merawat Bapak? Ada Bu, saya gerak-gerakkan tangannya, saya ajak bicara. Sama ini tadi Bu, harus kontrol cek kesehatan ya Bu. Iya, pintar sekali. Baik ya Ibu, setelah Ibu lakukan, bila Bapak belum membaik juga, bisa Ibu bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa di puskesmas atau di rumah sakit ya. Oh iya Bu. Sudah ya Ibu, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Semoga Bapak cepat sembuh, Ibu dan keluarga sehat selalu.